Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan pertama, Pak Ya. Dr. Andus Sohibul Ansor Siregar MSI. Salah satu alasan saya memilih Bapak sebagai informan saya karena menurut track record akademis, Bapak lah salah satu sosiolog di Sumatera Utara yang memiliki yang pernah meneliti terkait budaya dan kepercayaan, khususnya ketika itu Parmalim, Ya. gitu kan, Pak? Betul. Di tesis saya ini ada kaitannya dengan kepercayaan dan local wisdom, untuk sinkretisme dan sebagai macam. Jadi ada 3 tokoh di Indonesia yang 3 tahun belakangan ini sempat viral berkat pemberitaan perusahaan pers. Ya. Dalam hal ini TV One. Sebenarnya kan banyak. Kita pilihlah TV One memberitakan yang pertama Gus Samsudin. Agus Samsudin. Gus Samsudin. Yang kedua Panji Gumilang. Kemudian yang ketiga Mama Gufron. Siapa? Mama Gufron. Oh ya. Nah, 2 di antaranya, Gus Samsudin dan Mama Gufron, mereka mengaku sebagai seorang sufi. Ya. Dan ada beberapa wilayah sufisme itu memiliki titik temu dengan local wisdomnya Jawa, Ya. gitu. Jadi pertanyaan pertama, Gus Samsudin dan Mama Gufron ini, pertama mereka memanfaatkan sufisme tadi dan sinkronisme dengan local wisdom suku Jawa, mereka manfaatkan sehingga seolah-olah apapun yang keluar dari mereka, baik itu perkataan secara komunikatif atau itu tindakan lainnya atau itu praktek-praktek pengobatan mereka, itu bagian daripada sufi Islam dan local wisdomnya orang Jawa, begitu, Prof. Nah, bagaimana sebenarnya batasan di dalam sosiologi manusia itu dapat berkreasi untuk budayanya sendiri, karena sepertinya saat ini tidak ada batasan yang mereka ini kan tekankan antara praktek-praktek kepercayaan itu, ya, mana batasan sufi dan mana batasan local wisdom Jawa yang masih nilainya itu Hindu atau animisme, bahkan dinamisme. Pertanyaan itu terasa kalimat-kalimat yang dikonstruk atas dasar sebuah pemahaman tentang keagamaan. Jadi ada beragama tadi itu, pertanyaan itu. Karena dalam konsep sosiologi, pengakuan terhadap arisma, kuasa, dan kewibawaan itu tercermin dari, misalkan ya, ketika diterjemahkan religion atau adin ke Indonesia, itu agama. Lebih spesifik lagi, ketika diterjemahkan Tuhan ke Indonesia, itu berasal dari kata tuan. Tuan itu menunjukkan adanya relasi antara seorang yang memiliki kelebihan dengan yang lain. Posisi itu didapatkan dengan adanya kelebihan-kelebihan tertentu. Dan itu tidak hanya bersifat
ragawi, material dan sebagainya itu, pengakuan dan seterusnya. Soal itu rasional atau tidak, karena manusia itu sejak lahirnya punya bakat dan sifat dasar natural untuk mencari yang terkuat yang bisa menjadi pegangannya untuk menjadi panduan hidup, yang menentukan hidup. Nah, disitulah dia memperoleh semacam kepuasan, kebutuhan, bertemu dengan orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan. Dua-duanya aktif, yang satu makin memperkuat pengaruhnya, yang satu makin terikat dengan instrumentasi yang dibikin oleh sumber tadi itu. Di Jawa banyak sekali yang begitu, dan hanya karena kita tidak memiliki literasi yang kuat sehingga kita tidak dapatkan hal-hal serupa di mana-mana. Di semua suku di seluruh dunia hal seperti itu terjadi, hingga tibanya agama yang menuntun dia. Bagaimanapun juga agama makin tertancap di dalam hati setiap orang di dunia ini, karena dia memiliki basis pengakuan terhadap kekuatan maha gaib yang di luar dirinya. Itu teori yang pertama dulu. Bagaimana bisa seperti itu? Soal itu tasawuf atau apa, sesat atau tidak, itu kan judgement dari orang yang punya pengetahuan tentang agama. Tapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang diakui, legitimasinya, arismanya dan seterusnya, itu adalah interaksi yang intens hari demi hari, yang menunjukkan bagaimana sebuah jamaah atau komunitas terbentuk. Mereka menerjemahkan sendiri dan melaksanakan sendiri apa yang mereka anggap menjadi kebutuhan solidaritas itu. Di Langkat ada sebuah jamaah, orang bilang itu sosialis dan sebagainya, itu komunitas yang mirip dengan sosialis dan sebagainya, dan itu jamaah muslim. Diberitakan seperti itu. Mereka itu tanpa struktur katanya, makan bersama apa semua begitu rupa, seolah tidak ada kepemilikan pribadi dan sebagainya itu. Nah, itu mirip juga dengan Gavatar itu. Bagaimana orang bisa menjadi anggotanya itu punya rasionalisasi tersendiri. Betapapun salahnya Trinitas bagi orang non-Kristen, sama seperti ketauhidan bagi Islam dipandang oleh orang lain, itu kan rasionalis terbatas untuk kalangan masing-masing. Menunggu dipertandingkan itu konsep. Pertandingan itu pasti ada, tantangannya pasti ada di seluruh Pak. Jadi hanya dengan sebuah ritual itu kan bukan hanya acara-acara, tapi semua sifatnya itu maintenance kohesi sosial mereka, dan semua tantangan yang mereka hadapi teratasi dengan cara-cara mereka itu, maka sustainability itu makin kuat. Bagi orang yang tak memiliki sebuah kebiasaan suluk, aneh bagi dia itu. Ini kok bisa tunduk kali sama tokoh tarekatnya. Ada ilmu nggak ini? Ini tujuan subjektif. Jadi kita harus menggali dari bawah, dari dalam, bagaimana pengertian intersubjektif yang mereka pergunakan dan mereka operasikan di antara sesama. Rasionalitas mereka itu jangan diragukan, karena yang disebut dengan rasional itu
adalah perbandingan dan argumen dan sebagainya itu, dan mereka pilih itu jalan itu, way of life yang seperti itu. Nah itu. Lalu bagaimana masa depan ini? Conte dalam teori awal yang sangat terkenal itu, teori 3 tahap itu, teori teologis itu, tahap teologis itu sampai kepada rasional modern itu memang sebuah etape, tapi tidak akan pernah hilang. Porsinya aja yang berbeda. Basis awal tahap teologis itu di dunia modern sekalipun juga tetap ada porsinya, persentasenya yang berbeda. Jadi ini tak pernah hilang. Maka kita pernah menyaksikan dengan keraguan, oh profesor ini kok bisa menjadi anggota dari kelompok yang secara akademik ilmiah dianggap tidak rasional. Ada kekeringan batin sehingga ada pencarian, dan dia merasa disitulah didapatkannya kedamaian itu. Siapa tuh perempuan yang di Jakarta itu yang dimasuk pengadilan dan sebagainya itu? Eden. Aha. Eden. Kalau kita kaji, kalau kita periksa daftar orang-orang ke sana yang mendukung itu, kita ketawa-ketawa. Ini kok bisa, padahal tulisannya sangat gitu-gitu tuh ya. Ada kekeringan batin. Rupanya otak dengan hati itu beda kebutuhannya. Tidak semua orang bisa berhasil menyatukan itu, hati dan otak. Maka ini tidak pernah akan selesai. Sustainability itu ada. Apakah ada di Eropa? Kota Eropa mana yang paling maju sekarang? Ada. Yang begituan. Keyakinan yang sifatnya residual dari tahapan-tahapan perkembangan dan pertumbuhan mentalitas, rasionalitas manusia dan masyarakatnya berdasarkan apa yang dituangkan dalam karya-karya Auguste Comte yang saya lihat itu berjejak kuat dengan apa yang pernah ditulis oleh orang Tunis itu 3-4 abad sebelum mereka itu, siapa? Ibnu Khaldun itu rupa. Saya kira masalahnya di situ, bahwa ada instrumentasi lain, misalnya kedisiplinan, punishment and reward, itu pasti ada di kelompok-kelompok seperti itu. Itu sangat penting itu, punishment and reward and punishment bagi setiap kelompok itu, karena kedisiplinan penting, aturan-aturan penting untuk bisa kuat kelompok itu, dan itulah yang membuat mereka semakin eksklusif, berbeda dengan yang lain. Dan ada yang menikmati eksklusivitas itu. Nah, perbedaan itu. Oh, mereka begini, mereka begitu. Sama seperti Muhammadiyah pada awal-awal masuk ke Sumatera itu ya, soal bid'ah dia cerita. Padahal bid'ah dalam Muhammadiyah itu kan cerita 1%. Tapi karena ada orang yang merasa sangat tertarik dengan itu, lupa yang lain. Tajdid yang ditekankan oleh Pak Kiai Dahlan sehingga perlu diterjemahkan lagi dalam implementasi dan penarasian yang lain oleh Ketua Umum yang sekarang, Haidar Nasir, berkemajuan katanya. Padahal tajdid itu adalah narasi tanding untuk dunia global yang berhadapan dengan kolonialisme. Itu hebatnya itu si Kiai Dahlan itu. Yang sekarang berkemajuan itu apa? Hanya sekedar mengadaptasi diri dengan modernitas. Dan itu tak tandingan itu. Direduksi tajam itu konsep-konsep canggih dalam istilah tajdid yang dibikin oleh Pak. Nah, tapi itulah kelompok. Apa itu Muhammadiyah? Pada umumnya orang judgement secara umum. Ya, pokoknya ibarat kereta,
nggak ada lampunya, nggak ada remnya, tapi mesinnya masih hidup, bannya ada, sayap tak ada sama dia, itu stangnya ada, kaca spion, itulah dia Muhammadiyah. Itu kesan umum yang segera terlihat. Padahal itu bukan ideal type dari Muhammadiyah itu. Tapi itu terbentuk sebagai judgement dari orang luar berdasarkan apa yang segera terlihat bagi pengamat dari luar tentang potret komunitas Muhammadiyah itu. Muhammadiyah kalau ditanya apa NU, dia punya persepsi sendiri. Orang Syiah kalau ditanya apa itu Sunni, dia akan menggambarkan hal-hal yang lebih menarik bagi mereka dan kaitannya dengan subjektivitas mereka juga. Kan banyak kita baca Syiah itu buruk-buruk sekali diceritakan oleh orang yang non Syiah. Itu menarik bagi dia. Padahal Syiah itu ada kiri, ada tengah, ada kanan. Entah yang mana yang dideskripsinya nggak tahu. Sama dengan Sunni yang bagian kanan, bagian tengah, bagian kiri. Ya kalau Syiah menggambarkan Sunni ini bagian yang ekstrim kanannya, ya seperti itu. Orang buta yang meraba-raba kucing, ya. Satu orang dapat bulunya, kakinya diekspresikan apa yang menjadi respon terhadap jamahan fisik dia itu saya kira.